Assalamualaikum, hai semua, welcome to my channel. Kali ini aku akan membagikan resep jajanan pasar yang disukai oleh banyak orang, yang dalamnya ada kelapa, apalagi kalau bukan dadar gulung. Dadar gulung ini tidak menggunakan telur, jadi yang pasti tidak amis dan tidak berbau. Kalau gitu langsung aja yuk kita lihat step by stepnya. Nah, ini untuk isian unti kelapanya. Pertama kita siapkan 250 gram kelapa parut, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 150 gram gula aren atau gula merah, dan 150 ml air. Nah, di sini aku menggunakan tambahan gula pasir agar rasa manisnya bertambah tajam. Begitu juga untuk penggunaan garam, itu bertujuan untuk penajaman rasa manisnya ya. Nah, kalau di tempat kalian ada tanaman daun pandan, kalian bisa menggunakan daun pandan untuk tambahan isi unti kelapa agar lebih wangi ya. Karena di tempat aku susah sekali untuk mencarinya, makanya aku tidak gunakan daun pandan. Nah, ini kita mulai masuk ke bahan memasak unti kelapa. Pertama kita masukkan 150 ml air yang sudah disiapkan, lalu masukkan gula aren. Gula arennya sudah diiris tipis-tipis ya, sudah diiris halus. Tujuannya agar mempercepat pelarutan gula aren pada saat dimasak. Kita masak dengan api sedang agar si gula tidak mutung ya. Kemudian di bagian ini seharusnya aku menyaring gulanya, tapi tidak aku videokan karena gula aren biasanya terdapat kotoran ya. Nah, setelah disaring, lalu masukkan kelapa parut. Setelah kelapa parut dan air gula menyatu, lalu masukkan gula pasir, masukkan juga garam. Dan di step ini kalau kalian memiliki daun pandan, masukkan daun pandannya ya agar bertambah wangi dan menambah cita rasanya. Lalu kita aduk terus sampai unti kelapanya mengering. Nah, ini unti kelapanya sudah mengering. Kalau sudah, kita masukkan dulu ke tempat lain, lalu kita sisihkan untuk didinginkan selama kita membuat si kulit dadar gulung. Oke, kita dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat kulit dadar gulungnya. Pertama ada tepung segitiga biru 250 gram. Kemudian ada 2 sendok makan tepung tapioka agar kulit dadar gulung semakin kenyal. Kemudian 2 sendok makan susu bubuk. Ini bisa di skip, kalau kalian tidak punya susu bubuk boleh di skip ya. Setengah sendok teh garam dan 2 sendok makan minyak goreng dan setengah sendok teh perisa pandan. Terakhir ada air 650 ml. Masukkan 250 gram tepung terigu yang sudah kita siapkan. Kemudian masukkan 2 sendok makan tapioka. 2 sendok makan tapioka itu tidak terlalu menggunung seperti ini dan tidak juga terlalu peres seperti ini. Tetapi kita gunakan agak mencembung saja ya. 2 sendok makannya itu tadi 1 sendok makan. Kemudian ini sendok makan yang kedua seperti ini.
Kemudian kita masukkan 2 sendok makan susu bubuk. Ini tujuannya untuk menambah cita rasa dan menambah wangi. Kalau kalian tidak punya, boleh di skip. Kemudian masukkan garam, minyak, dan lalu kita aduk-aduk rata bahan keringnya. Untuk perisa pandan kita masukkan di akhir setelah semua bahan sudah menyatu dengan air nanti ya. Kita aduk rata semuanya. Nah, di sini aku menggunakan mixer ya. Kalau kalian tidak mau menggunakan mixer, boleh menggunakan hand whisk atau sendok saja. Ini karena aku ingin cepat, makanya aku menggunakan mixer. Kita aduk-aduk sampai rata, semuanya tercampur, tidak ada gumpalan lagi. Yang penting tidak ada gumpalan ya. Kalau dirasa masih menggumpal, kalian bisa saring dengan saringan. Gak masalah, sama aja hasilnya menggunakan mixer, hand whisk ataupun sendok ya. Kalau dirasa sudah menyatu, kemudian masukkan setengah sendok teh perisa pandan. Ini karena aku tidak mau terlalu hijau warnanya, oleh karena itu aku masukkan sedikit saja perisanya. Tapi kalau kalian ingin lebih hijau lagi, silakan masukkan 1 sendok teh perisa pandan ya. Nah, ini tahap pembuatan kulitnya. Aku akan memberikan tipsnya agar si kulit dadar gulung itu berpori, berjejak seperti yang dijual di pasaran. Jadi yang pertama, teflon harus dalam kondisi panas, itu wajib. Nah, ketika teflonnya sudah panas, kalian oleskan minyak. Boleh mengolesnya dengan tebal ataupun tipis. Kalau minyaknya dioles dengan tebal, pori-pori yang dihasilkan akan besar-besar, terlihat lebih besar. Kalau kalian mengolesnya dengan tipis, pori-pori yang dihasilkan terlihat lebih kecil-kecil dan lebih tipis. Itu selera saja, terserah mau yang mana. Dan tandanya teflon sudah panas itu ketika kalian masukkan cairan kulitnya, dia akan berbunyi cis gitu atau nyes ya, begitulah pokoknya. Nah, kalau ada bagian yang bolong-bolong seperti ini, ditambal dengan tipis-tipis saja. Kenapa aku menggunakan teflonnya tidak penuh si dadar gulungnya? Karena teflon ini 22 cm. Jika aku menggunakannya dengan penuh akan terlalu tebal kulitnya. Untuk kalian yang punya teflon 20 cm, alangkah baiknya menggunakannya ya yang 20 cm saja, agar ukurannya lebih pas dengan ketebalannya nanti. Kita lakukan pembuatan dadar gulung semuanya sampai habis. Jangan lupa ya memasukkannya ketika sudah panas. Apinya lumayan cukup sedang menuju besar juga nggak apa-apa. Nah, ini kita masuk ke tahap penggulungan si kulit dadar gulung. Pertama ambil kulitnya, ambilnya pelan-pelan, harus hati-hati. Kemudian kita masukkan 1 sendok makan munjung unti kelapa yang sudah kita buat tadi dalam kondisi dingin. Kemudian kita rapihkan, kita bentuk seperti amplop. Kita lipat bagian bawahnya, bagian kanan dan bagian kirinya. Kemudian kita gulung pelan-pelan. Dan tada, ini dia hasilnya. Kulitnya berpori, berjejak ya, cantik sekali. Kemudian kita lakukan lagi pengisian unti kelapa. Kita ambil kulitnya, isi di bagian kulit yang mulus ya. Kalau risol kita isi di bagian yang berpori, kalau ini kita isi di bagian yang mulus. Jangan terbalik ya. Kita lipat bagian bawahnya, lipat kanan, kemudian lipat bagian kirinya dan gulung-gulung. Nah, seperti ini hasilnya.
Ini dia hasil dadar gulung yang kita buat tadi. Dadar gulung kulitnya berpori, berjejak, warnanya cantik banget, seperti yang dijual di pasaran dan pastinya rasanya enak banget. Kalian recook ya. Langsung aja yuk kita lihat bagian dalamnya sekenyal apa, selembut apa. Nah ini dia, lembut banget kan, kenyal banget dan pastinya enak. Kalau kalian suka dengan resep ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih.